Jadi terkait dengan kejadiannya gini, gue kan pas udah selesai tuh pintu keluar kan ya, itu kan ada satpamnya juga. Dan emang gue kan namanya vlog itu kita megang kamera dong, ya kan kita standby gini. Jadi gue nanya dulu ke porter ya atau pemandu di situ, gue nanya, ini udah izin belum? Waduh, digas gitu kan itu. Waduh, maksudnya apa ya? Tapi buat selanjutnya, gue pengen intro dulu aja. Halo WhatsApp teman-teman semua, balik lagi sama gue Reza Firmansyah. Dan gue mohon banget nih buat teman-teman yang menonton video ini, gue harap tonton sampai habis ya, karena di sini gue akan cerita, sharing terkait dengan pengalaman gue di Lawang Sewu kemarin nih. Yang video vlognya gue cantumin di deskripsi ya teman-teman. Jadi ini adalah pengalaman yang menurut gue adalah kurang mengenakan banget. Karena kenapa? Jujur gue kaget banget ya terkait dengan masalah perizinan ini. Dan emang ini gue katakan pure ketidaktahuan gue sebagai wisatawan yang emang gue nggak tahu aturannya gitu. Di Lawang Sewu itu kita nggak boleh sembarangan tuh buat ngambil konten. Kalau misalkan kita mau buat konten di publik gitu ya, maksudnya kayak buat YouTube ataupun lo mungkin influencer ataupun lo mungkin vlogger, itu harus ada izinnya dari manajemen. Jadi nggak boleh sembarangan. Dan ini di note banget nih. Ini pun sebenarnya kayak nasihat aja buat diri gue sendiri terkait dengan vlog ya. Emang gue jujur, gue baru banget di dunia YouTube dan ini adalah sebuah pembelajaran yang berharga yang mungkin bisa gue bagikan ke teman-teman semua. Tuh, jadi pada video ini gue pengen ngasih tahu bahwasanya tidak semua tempat wisata ya terutama itu bebas untuk kita videokan. Termasuk dari kasusnya si Lawang Sewu ini. Setelah gue masuk di pintu awal itu ya, kalau udah nonton vlognya, di situ pintu awal ketika gue masuk emang udah ada rules teman-teman terkait dengan aturan-aturan ataupun tata tertib yang harus kita patuhin sebagai pengunjung. Ya namanya tempat wisata, tempat-tempat yang dimana di situ banyak barang-barang peninggalan yang berharga dan sangat rentan sekali untuk rusak. Karena itu barang tua, barang kuno, barang antik dan masih otentik banget sih, masih asli gitu. Jadi tata tertibnya juga terpampang dari mulai loket. Terus habis loket di pintu masuk pun ada tuh. Kalau teman-teman nonton fullnya itu tata tertib semua gitu loh. Artinya kita sebagai pengunjung ya harus disiplin gitu. Dan ini miskom gue ketika gue masuk, gue sempat baca sebentar. Di situ tata tertibnya adalah nggak boleh nerbangin drone. Kebetulan temen gue ini bawa drone ya teman-teman, untuk diterbangin tadinya. Gitu, bawa drone dan ternyata udah jelas banget ada larangan drone nggak boleh terbang. Karena nggak boleh nerbangin drone, ya udah gue pakai action cam. Gitu. Action cam tuh ada gitu, tapi sayangnya gue nggak ngebaca secara terperinci teman-teman. Action cam ini gue gunakan untuk apa gitu? Apakah untuk keperluan pribadi atau emang buat vlogger? Nah gue nggak baca sampai situ, gue cuma ngeliat gambar situ, kamera, HP, action cam. So gue mulai ngambil footage dari pintu awal masuk ya, bahkan ketika gue turun dari Grab gue udah ngambil footage. Intinya gue explore ruangan lah gitu ya, dan udah explore ruangan, kita sudah berjalan cukup lama gitu, kita dapat footage banyak. Gua vlog, gua ngasih tahu gitu di vlogger gue, informatif lah pokoknya gitu. Dan ini klimaksnya. Pas pulang, gue itu kan orangnya kalau misalkan mau dapat data tuh data yang empiris dong, data yang emang gue pengen orang yang punya otoritas ataupun orang yang berkecimpung di dalam wisata itu untuk memberitahu gitu. Jadi gue nggak pengen gue dapet dari Google terus gue bacain tuh, nggak pengen gitu loh. Tadinya pengen seperti itu, tapi nyatanya itu kan ada pemandunya teman-teman. Gue sambil on cam, gue bilang gini, gue lagi begini, lagi standby on cam nih, on ya gitu ya. Jadi vlog biar ini ke muka gue dan bapaknya di depan gue sini, jadi begini posisinya. Dan gue nanya, Pak, misi mau nanya kalau biaya untuk porter sendiri berapa ya Pak? Dan untuk ataupun biaya lainnya itu ada biaya apa aja ya Pak yang harus dikeluarin di sini gitu. Dan gue pengen nanya seperti itu. Terus gue kaget dong, mungkin karena panas, karena cuacanya jam satuan lah, capek juga kali itu, masnya agak ngegas tuh. Gue bilang, ini mas udah izin belum? Wih, gue kaget dong, gue bicara baik-baik, terus ngegas gitu. Tapi gue sadarnya gue nggak emosi gitu loh, karena mungkin ya capek lah gitu kan. Capek tugas, diterik, terus keliling-keliling nganterin pengunjung, at least gue nggak ada masalah gitu. Wah, gue kaget dong. Wah, kenapa nih ngegas tuh kan? Maksudnya gimana ya Pak? Dan karena si masnya ini agak ngegas gue, terus datang nih satpam.
selamat siang mas gitu, manggil gue mas karena kelihatan masih muda kali ya. Dia manggil, selamat siang mas, masnya ngambil video ya, konten ya tadi katanya. Karena satpam sendiri bilang, ya tadi saya udah ngeliat mas bawa kamera, masnya kepentingannya apa ya bawa kamera gitu. Cuman ngevlog di sini, daily vlog gue bilang, ngambil konten dan bisa sharing ke teman-teman yang nonton video saya. Oh yaudah, intinya di situ gue nggak ngambil tindakan apapun, gue kooperatif aja gitu, gue santai, gue cooling down, dan satpamnya ngejelasin gini, mas kalau ngambil video itu harus izin dulu sama manajemen gitu, nggak boleh sembarangan mas di sini tuh, intinya harus izin lah gitu, nggak boleh buat, maksudnya bikin video terus ke publik gitu tanpa izin tuh nggak boleh gitu, karena di sana juga banyak orang yang ngakunya sih buat pribadi gitu kan, taunya tiba-tiba upload ke YouTube gitu. Dan kata satpamnya sendiri, kalau gua seandainya pengen kayak gitu pun itu akan bermasalah gitu, khawatir bermasalah, akan dipermasalahkan. Oh yaudah pak, kalau kayak gitu jujur pak, saya udah ngambil footage kan, sayang dong, lu dari awal turun Grab keliling-keliling sampai mau pulang tuh ada videonya gitu. Terus dibilang nggak boleh pak, kalau nggak ada izin, sangat berat hati untuk dihapus. Bilang, waduh pak, berat banget nih gitu. Jadi deh pak gini, jadi solusinya gimana pak untuk masalah saya? Gue jelasin juga, gue bukan orang sini, gue orang Tangerang, yang gue pun lagi jadi wisatawan di situ ya. Jadi gue ceritanya, saya baru pertama kali, jadi saya mohon maaf kalau emang saya keliru ataupun tidak tahu. Bilang gue nggak mau ribet gitu ya, nggak mau ribut gitu di dalam area gitu. Ternyata seiring berjalannya waktu kan, karena gue di situ berdiri cukup lama, sekitar 40 menitan. Nunggu koordinasi ke manajemennya cukup lama, makanya gue berdiri dulu sama satpam sambil satpam cerita gitu loh, kenapa dilarang gitu kan. Nah ternyata pelarangan ini memang terjadi, pertama banyak kasus yang dimana Lawang Sewu ini dikaitkan dengan yang horor. Jadi ngecek dulu nih, apakah gue YouTuber yang suka bau-bau horor gitu, ataupun gue YouTuber yang emang ngasih informasi aja buat penonton gue. Jadi kayak gitu intinya. Karena kalau horor ini pertama ya, sebenarnya kan Lawang Sewu ini tempat bersejarah gitu, jadi tertutup yang horor semua gitu. Di sini ini misis, jadi nilai sejarahnya akan berkurang. Itu sih yang gue dapat dari penjelasan bapaknya. Jadi seiring gue berdiri di situ, gue dijelasin gitu. Karena banyak juga yang horor itu jadinya ini bukan jadi tempat wisata mas, malah ini jadi tempat sesembahan gitu segala macam kan. Kata gue, waduh serem banget ya, kata gue. Oh yaudah, gue sampai situ gue jelasin pelan-pelan aja. Oh iya pak, saya nggak kesana kok ranahnya pak. Saya pun pengen ngasih informasi aja ke teman-teman yang mungkin kan ada yang mau kesini ataupun membutuhkan informasi tentang Lawang Sewu ini, minimal dari video saya bisa mendapat informasi lah. Gue bilang seperti itu. Dan ya udah, karena satpamnya ini nggak punya otoritas, jadi ya udah diserahin gue ke manajemen. Dia nggak punya otoritas lah, ini gue diarahin dengan baik. Dan makasih bapak satpam nih kalau nonton, makasih banget udah ngarahin, udah nemenin gue di pintu keluar. Dan diarahin lah lewat HT tuh di manajemen. Wah ini ada izin, mau minta perizinan nih, gimana gitu kan. Dikoordinasi ke ruang kantor. Nah kantornya tuh tepatnya di belakang pohon mangga tuh, kalau teman-teman tahu. Gue masuk sana, masuk dianterin petugas porter, dan gue di dalam ditemenin satpam lagi, satpam yang jaga gedung dalam. Dan ya gue suruh tunggu gitu untuk kesiapan manajemen manggil gue. Jadi ya lu kayak orang mau interview lah, tunggu di sini dulu ya mas. Oke, gue tunggu sekitar 2 menit lah. Inilah momen gue naik ke atas. Gue dipanggil sama manajemen, sama mbak-mbak waktu itu ya, satu mbak administrasi ya gue bilang, dan satu lagi mbak asistennya gitu. Jadi 2 orang, dan di kantor itu juga emang kantor lah ya, ada beberapa orang juga gitu. Tapi gue yang berkecimpung sama mbak administrasi ini dan mbak asisten gitu. Jadi gue masuk ke ruangan, gue duduk sama petugasnya, gue duduk depan kayak mau interview, duduk hadap-hadapan. Dan di situ gue dimintai keterangan, masnya tadi ngambil apa aja videonya gitu. Gue cerita aja, gue ngambil footage dari awal sampai akhir, ya at least vlog lah mbak gitu. Terus tujuan saya adalah ngasih informasi mbak, saya pengen ngasih info ini loh Lawang Sewu sekarang gitu ya. Dia minta nih channel YouTube gue, coba mas saya boleh izin lihat channel YouTube-nya nggak? Ya gue kasih dong ya, gue ejain tuh Reza Firmansyah mbak gitu, yang mana ini ya gitu. Pas dia nanya juga, masnya motovlogger gitu.
iya saya motovlogger ya, at least mencairkan suasana lah, ada obrolan singkat juga, dan at least ramah banget sih, gue akuin situ ramah banget, nanya gitu kan. Terus sampai akhirnya disosialisasikan lah gue gitu, ya mas, karena di sini tuh area terbatas ya, emang sudah dikelola sama PT KAI gitu, jadi nggak bisa kita sembarangan kayak di tempat umum recordnya. Bersyukurnya adalah channel gue kan belum monetize gitu, karena masih kecil ya, jadi gue dianggap bebas gitu, bebas. Yaudah kata mbaknya, oh yaudah masnya bebas, saya berikan izin, tapi isi dulu nih formnya. Jadi gue ngisi data tuh teman-teman, gue ngisi nama, terus nik KTP gue secara ditulis, terus juga gue nyantumin nama channel gue, dan tanda tangan persetujuan gue bahwa gue siap ngikutin ketentuan yang berlaku, kayak gitulah. Jadi bukan surat formatnya kayak lu form buku tamu lah gitu ya, jadi sederhana sekali. Dan ya udah gue ikutin aja pokoknya. Oh iya siap nih, sambil dijelasin. Saya harap ini kalau emang ada konten yang tidak sesuai dengan apa yang kita bicarakan mas, kayak horor, kayak mas bobo mistis, ataupun mas di sini konten yang mungkin cenderung ke negatif ya, itu kita siap tegur gitu loh ketika nanti channel mas publish gitu. Tapi kalau emang nggak ada pelanggaran pedoman ya nggak apa-apa, lanjut aja gitu. Wah kata gue, karena gue nggak merasa macam-macam, itu gue bilang wah aman nih gitu, wah aman nih, tenang aja lah. Oh yaudah mbak, insya Allah nggak ada sih, gue berani jamin kayak gitu. Insya Allah nggak ada, karena konten saya informatif gitu, daily vlog lah intinya. Oh yaudah, selesai. Dan terakhirnya dia minta fotokopi KTP, boleh minta fotokopinya deh mas. Dan kebetulan gue ada fotokopi KTP waktu itu bekas ngurus BPJS, jadi di dompet ada. Dan mungkin kalau teman-teman nggak ada fotokopiin ya nggak masalah juga, ntar di fotokopiin tuh sama mbak-mbaknya gitu. Gue nggak pengen merepotkan aja gitu, gue kasih aja nih mbak fotokopinya gitu, dan nggak pengen lama juga kan. Yaudah di situ selesai. Yaudah gue sambil berbincang sedikit, kenapa sih mbak izin gitu. Satu yang gue dapat adalah biar tidak ada oknum lagi yang melabeli bahwa saya Lawang Sewu ini tempat yang mistis, angker segala macam. Padahal ini tempat yang bersejarah yang sangat bagus banget menurut gue, membahas tentang sejarah perkereta apian Indonesia, dan malah tutup sama horor nih. Jadi nilai sejarahnya berkurang, yang tadi gue bilang di video. Gue kaget juga kan, kok ribet banget sih gue wisata kesini gitu. Gue sempat suzon juga, terus nyatanya pas gue marinasi penjelasan mbaknya, oh iya juga sih buat sampingan gitu, dan gak masalah juga gitu loh. Karena kan kalau kayak YouTube tadi kita konsepnya mutualisme, kita dapat konten dan si pengelolanya dapat uang gitu loh, buat ya jelas buat operasional lah. At least itu juga uangnya nggak ke rekening pribadi kok, si mbaknya ngejelasin itu uangnya bakal ke transfer ke rekening PT KAI gitu. Gue sempat tanya tuh, mbak berapa sih biayanya, gue minta spill kan, minta spill biar gue bisa share juga nih sama teman-teman, berapa sih biayanya. Kata mbaknya, oh suruh datang ke sini aja ntar kalau misalkan mau ngevlog. Intinya datang langsung ke manajemen gitu, ntar dikasih tau rincian biayanya. Dan gue nggak dapet rincian biaya apapun gitu. Maksudnya gue cuman ngurus ya masalah gue biar gue bisa publish konten gue ini gitu. Dan udah sih sampai situ aja, dan intinya gue nggak ngeluarin biaya, it's fine, semua berjalan baik. Dan ternyata petugasnya di luar ekspektasi gue gitu, dan semuanya ramah. Gue nyaman juga, ternyata masih nyaman di Semarang, masih worth it lah gitu ya. Tadi gue sempet kaget dari Tangerang ke Semarang mau dapetnya kok bad impression gitu loh. Dan intinya gue terima kasih banyak buat pengelola yang mungkin nonton video gue pada kali ini, dan thank you banget udah dikasih kesempatan juga nih buat seluruh yang udah ngebantu. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah ngonten ya, YouTube-nya udah monetize, ataupun udah punya pengalaman vlog di Lawang Sewu, boleh banget nih tulis di kolom komentar. Kita diskusi bareng-bareng kira-kira seperti apa sih ngurus perizinannya, ataupun mungkin gambaran biayanya, karena biar kita bisa nyiapin nih spare-nya. Jadi kita nanti ketika wisata di Lawang Sewu nggak hanya mempersiapkan spare untuk beli tiket aja, tapi juga kita mempersiapkan spare untuk perizinan ke manajemen itu. Jadi terima kasih teman-teman udah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa dibagikan juga nih, biar nggak ada yang salah kaprah lagi masalah pemvideoan vlog di tempat umum. Oke, gue Reza Firmansyah, gue pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ya, penjelasan segala macam. Sebelumnya sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.